Bab 415. Merebut kura-kura roh. Ye Zun merangkak keluar dari reruntuhan, sambil memegang perisai hitam di tangannya. Sial, jika bukan karena perisai ini, aku rasa aku sudah mati, kata Ye Zun mengutuk. Maaf. Nactius Sue meminta maaf, pedang ini sangat penting dan tidak ada yang boleh mendekatinya. Eric Qin dan yang lainnya mengangguk kepalanya, yang mengartikan bahwa mereka mengerti. Meskipun senjata suci ini tidak dapat dibandingkan dengan dewa yang sebenarnya, tetapi kekuatannya tidak dapat terbayangkan. Bahkan seorang Grand Superior Master saja tidak mau berhadapan senjata suci ini. Sudah larut, ayo berangkat sekarang. Nactius Sue dengan hati-hati membungkus pedang dengan kain hitam. Beberapa orang segera meninggalkan hotel dan menuju ke gunung. Benar saja, tempat itu sudah ditutup rapat dan puluhan pejuang bersenjata menjaga tempat itu. Dan di sekeliling kura-kura, ada banyak pria berpakaian putih yang sedang meneliti kura-kura tersebut. Ini belum waktunya, kata Eric Qin, tunggu nanti malam saja. Beberapa orang bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu sepanjang hari. Terlihat bahwa pihak mereka tampaknya tidak terlalu mementingkan kura-kura roh ini. Begitu waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, penelitian pun langsung diakhiri. Kita sudah bisa melakukannya sekarang. Nactius Sue berdiri dan berkata. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu sebentar lagi. Apa yang kamu tunggu? Nactius Sue mengerutkan kening, aku harus mengembalikan jade sword ini pada hari ini. Eric Qin berkata, aku khawatir seseorang akan datang nanti. Nactius Sue memandang Eric Qin dengan was-was, seolah-olah khawatir Eric Qin akan merebut jade sword miliknya. Setelah 1 jam berlalu, Nactius Sue bangun dan berkata, kita sudah bisa bergerak sekarang bukan? Eric Qin melirik arlojinya dan berkata, tunggu. Nactius Sue tiba-tiba berkata dengan marah, apa yang sebenarnya sedang kamu tunggu? Eric Qin menatap Nactius Sue sekilas dan berkata, kita sudah menunggu seharian, kita tidak perlu terburu-buru seperti ini. Baik, baik. Nactius Sue mencabut jade sword. Dia mengulurkan pedang di depannya dan berkata, aku akan menunggumu 1 jam lagi. Waktu berlalu begitu cepat dan dengan cepat 1 jam telah berlalu lagi. Nactius Sue bangkit dengan marah dan berkata, jika kamu ingin menunggu, kamu saja yang menunggu. Aku tidak akan menunggu lagi. Tunggu sebentar. Kerohanian Eric Qin diam-diam dilepaskan, ada orang datang ke sini. Hehe, aku rasa kamu sedang mencari kesempatan untuk mengambil jade sword milikku bukan? Nactius Sue menyipitkan matanya dan berkata, Eric Qin, aku beritahu kamu bahwa jade sword milik keluarga Sue jauh lebih penting daripada nyawa. Lebih baik kamu jangan memiliki keinginan untuk memilikinya. Eric Qin berkata dengan suara rendah, aku tidak tertarik dengan jade sword milikmu itu. Nactius Sue mendengus pelan, kalau begitu kalian saja yang menunggu, aku tidak akan menunggu lagi. Setelah berbicara, dia mengangkat kakinya dan ingin pergi. Pada saat ini, 3 sosok tiba-tiba berjalan kemari. Saat ketiga orang ini muncul, para pejuang yang menjadi pengawal di lokasi tiba-tiba menjadi gugup dan mereka segera mengangkat senjata, lalu mengarahkannya ke arah mereka. Namun, dengan lambaian tangan ketiga lelaki itu, banyak pejuang yang hadir langsung jatuh ke tanah. Tahan nafas. Eric Qin berkata dengan cepat, kita tidak tahu racun apa yang mereka gunakan, jangan menghirupnya. Ketiga orang itu melangkah cepat dan berjalan menuju kura-kura itu selangkah demi selangkah. Eric Qin menarik nafas panjang dan berkata, baik, kita sudah bisa pergi sekarang. Nactius Sue berkata dengan canggung, tadi kamu sedang menunggu mereka. Tidak. Eric Qin menggelengkan kepalanya, aku khawatir para peneliti akan kembali. Dengan ada beberapa dari mereka di sini, maka kita aman. Evelyn terkekeh. Benar. Eric Qin mengangguk. Dengan kekuatan Eric Qin saat ini, sangat tidak mungkin untuk menghadapi kekuatan militer modern. Karena itu, Eric Qin harus sangat berhati-hati. Ketiga orang itu berdiri di depan kura-kura, samar-samar memancarkan cahaya hitam di telapak tangan mereka. Cahaya ini sangat murni dan menutupi seluruh tubuh kura-kura dalam waktu singkat. Celaka. Melihat metode ini, wajah Eric Qin berubah.
Mereka sedang melakukan tindakan kelahiran kembali. Eric Kin berkata dengan terkejut. Dalam warisannya, Eric Kin telah melihat ilmu ini. Beberapa sekte akan menyelamatkan jiwa yang mati, kemudian menemukan tubuh baru untuk dilahirkan kembali. Namun, metode ini telah lama hilang dan pasti di luar kendali sekte biasa. Setelah mereka berhasil dilahirkan kembali, kita benar-benar tidak dapat melakukan apa-apa pada kura-kura roh ini. Wajah Eric Kin menjadi dingin dan dia segera melangkah keluar dan berdiri di depan mereka bertiga. Ketiga orang itu terkejut dan gerakan di tangan mereka berhenti tiba-tiba tanpa disadari. "Siapa kamu?" Salah satu dari mereka bertanya dengan dingin. Eric Kin berkata dengan agak kebingungan, "Orang kota G. Kamu dari sekte mana? Apa hubungannya denganmu? Menyingkirlah!" teriak mereka dingin. Eric Kin mencibir, "Ilmu kelahiran kembali, sepertinya aliran kamu setidaknya sudah berusia ratusan tahun bukan?" Ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. "Kamu tahu ilmu kelahiran kembali?" Cecunguk, "Sebenarnya siapa kamu?" Seorang pria berambut panjang yang memimpin bertanya dengan dingin. "Tidak peduli siapa dia, siapapun yang mengetahui rencana kita pantas mati. Bunuh dia!" teriak orang itu. Begitu mereka selesai berbicara, ketiganya memandang Eric Kin pada saat bersamaan. Mereka melafalkan sebuah mantra dan berteriak, seekor binatang raksasa pun muncul di depan mereka. Eric Kin kembali terkejut, "Kamu tahu spiritisme? Bunuh dia!" kata pria berambut panjang dengan dingin. Raksasa itu mengangkat cakar besarnya dan menamparnya dengan keras ke arah Eric Kin dari udara. Eric Kin mendengus dingin. Dia tidak menghindar, melainkan memegang cahaya emas di tangannya dan menyapanya dengan sebuah pukulan. Telapak tangan binatang itu langsung dihancurkan oleh Eric Kin dan potongan daging dan darah berserakan. Namun pada saat ini, daging dan darah tiba-tiba berkumpul lagi, memperbaiki telapak tangannya yang besar. Ilmu sihir apa ini? Eric Kin semakin terkejut. Metode yang digunakan oleh ketiga orang ini adalah ilmu sihir yang telah hilang selama bertahun-tahun. "Kamu bisa bersatu kembali, aku tidak tahu apakah jika aku menghancurkan kepalamu, kamu masih bisa bersatu kembali." Eric Kin menunjukkan semangatnya dan tubuhnya terbakar. Tinju emas mengembun di udara. Tinju ini sangat besar dan energinya telah mencapai puncak. Dengan tinju besar, Eric Kin menghantam langsung ke kepala raksasa ini. Kepala binatang raksasa itu meledak tepat di lehernya. Setelah itu, Eric Kin menjentikkan tangannya dan api spiritual langsung menelan daging dan darah yang ada di tanah. Pembuat obat. Melihat api spiritual ini, ketiganya pun mengerutkan keningnya. "Anak ini tidak mudah, tidak bisa membiarkannya hidup," kata pria berambut panjang itu dengan dingin. "Eric Kin, jangan buang-buang waktu. Langsung saja menggunakan jade sword untuk membunuh mereka." Saat ini, Nactius Sue berteriak dari jarak yang tidak jauh. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.